Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Rangganis Dwi Andani dengan NIM 23301117262. Saya dari kelas IPS Rombel B dengan bidang sejarah. Saya adalah mahasiswi PPG Praja Gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Lambung Mangkurat. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ZPD, perlu diketahui bahwa ZPD itu digagas oleh seorang ilmuwan bidang psikologi asal Rusia dengan teori Zone of Proximal Development atau yang dikenal dengan singkatan ZPD yang bernama Levi Vygotsky. Nah, jadi di CPD itu membahas tentang zona perkembangan aktual, kemudian zona perkembangan potensial, dan juga jarak antar keduanya itu disebut GPD. Nah, di pembahasan pertama kita akan mengetahui nih, jadi konsep dari GPD itu apa? Jadi konsep dari GPD itu adalah mengenai tentang jarak antara keduanya, yaitu tingkat perkembangan aktual dan juga tingkat perkembangan potensial. Hal itu disebut sebagai zona perkembangan proksimal. Nah, setelah kita tahu konsep dari GPD itu apa, perlu juga kita ketahuin apa sih itu definisi dari GPD. Jadi maksud dari GPD itu adalah menitik beratkan GPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Hal ini merupakan pendapat dari Danubroto. Dan secara garis besarnya GPD itu adalah zona berpikir siswa ketika belum bisa memecahkan masalah sendiri, akan tetapi setelah mendapat bantuan orang lain yang lebih ahli atau temannya, siswa tersebut bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi yang disebut gap itu adalah yang namanya GPD. Jadi ada batasan antara kemampuan dan juga kekurangan. Dan gap itulah yang namanya GPD. Nah, sedangkan definisi dari scaffolding ini menurut tokoh Swardika, scaffolding merupakan suatu istilah pada proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zone of proximal development-nya, atau dapat dikatakan juga untuk membantu siswa mencapai batas dari zona perkembangan proksimal mereka. Sedangkan menurut Cahyono bahwa proses scaffolding ini adalah merupakan peranan guru yang sangat penting, yaitu guru membantu siswa menuntaskan tugas atau konsep pada awalnya tidak mampu dari perolehan secara mandiri, atau dengan kata lain peranan guru lebih difokuskan hanya memberikan bantuan berupa teknik atau keterampilan tertentu dari tugas-tugas yang di luar batas kemampuan siswa. Nah, sekarang pembahasan yang kedua adalah bagaimana implikasi kegiatan pembelajaran dengan menerapkan scaffolding pada GPD peserta didik. Yang pertama adalah mengidentifikasi zona perkembangannya. Jadi di sini adalah guru melihat kemampuan awal siswa untuk mengidentifikasi zona perkembangannya. Hal ini melalui dengan cara tes diagnostik ataupun pertanyaan pemantik. Kemudian yang kedua adalah peran guru sebagai motivator dan mediator dalam pembelajaran siswa. Jadi, peran guru sebagai motivator dan mediator dalam pembelajaran siswa, guru berfungsi sebagai motivator untuk memberikan rangsangan agar siswa aktif dan memiliki sikap antusias untuk berpikir. Sedangkan sebagai fasilitator, yaitu membantu menunjukkan jalan keluar bila siswa menemukan hambatan dalam proses berpikir. Sedangkan untuk sebagai manajer, guru juga mengelola sumber belajar, serta sebagai rewarder, guru memberikan penghargaan
pada prestasi yang dicapai oleh siswa, sehingga mampu meningkatkan motivasi yang lebih tinggi dari dalam diri siswa. Nah, yang ketiga adalah melibatkan anak dalam berdiskusi dan berpikir kritis dalam mempelajari segala kejadian. Jadi dalam mempelajari segala sesuatu, artinya di sini adalah anak terlibat aktif selama kegiatan pembelajaran melalui kegiatan tanya jawab dan juga melatih untuk berpikir secara mendalam. Kemudian yang keempat adalah belajar kelompok atau pembelajaran kerjasama. Nah, hal ini untuk menambah interaksi siswa dengan siswa lain dengan harapan mereka bisa mendapatkan yang menjadi tujuan mereka selama berinteraksi dengan teman sebayanya. Dan yang kelima adalah pembelajaran menekankan pada proses, di mana siswa akan mengkonstruk pengetahuannya melalui proses pembelajarannya. Jadi akan dilihat bagaimana sih cara siswa ini akan menyusun, akan mengatur tentang proses pembelajaran yang mereka pelajari sebelumnya. Yang awalnya mereka dibimbing dan diarahkan oleh guru, jika sudah sampai di tahap ini, guru akan melihat prosesnya. Ketika sudah prosesnya telah sesuai atau telah mencapai pembelajaran yang ingin dicapai, maka disitulah guru akan melepaskan peserta didik untuk dapat melakukan hal tersebut secara mandiri. Nah, yang untuk pembahasan terakhir adalah mengenai hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Jadi ada beberapa hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama adalah usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah secara mandiri dengan bantuan orang lain yang lebih ahli. Kemudian yang kedua, model pembelajaran kooperatif untuk terjadi interaksi yang sedang belajar tahap demi tahap memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan pakar. Yang ketiga, mampu meningkatkan motivasi yang lebih tinggi dari siswa. Yang keempat, siswalah yang dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri untuk membangun ilmu pengetahuan. Yang kelima, dialog oleh guru merupakan salah satu cara scaffolding yang paling efektif. Yang keenam, scaffolding digunakan untuk menuntun siswa melewati hal yang mereka tahu. Namun dengan bantuan orang lebih ahli, mereka bisa menguasai hal tersebut. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah pembelajaran dan replikasi hasil ini untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan penerapan scaffolding pada ZPD untuk mencapai peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, peran guru berfungsi sebagai motivator dan juga mediator untuk membantu siswa mencapai zona perkembangan aktual mereka. Dan yang ketiga, kegiatan kolaborasi dengan teman sejawat yang lebih ahli memberikan dampak untuk meningkatkan zona perkembangan aktualnya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab penuh bagi siswa untuk dapat mengelola pemahamannya dengan baik, walaupun kegiatan pemahaman dibutuhkan dari kegiatan dengan orang lain. Ya, demikian penjelasan yang bisa saya paparkan. Kalaupun dalam penyampaian terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih.